Halo semuanya, selamat bergabung di Live Chit Chat Flip English Pare. Kembali lagi bersama saya Dina. Di sini kita akan bahas seputar beasiswa nih bersama salah satu speaker keren kita. Oke, sambil menunggu, kita sapa-sapa dulu ya. Halo Kak Irfan, halo Kak Prazeti. Halo Kak Rahmat. Halo Kak Matahari. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau punya pertanyaan seputar beasiswa, boleh banget nih. Nah, nanti langsung ditanyakan saja kepada speakernya. Oke. Sepertinya, apa kabar nih teman-teman? Oh, oke. Speakernya udah ada, langsung aja kita undang. Oke. Halo Kak, selamat malam. Selamat Suaranya jelas nggak? malam waktu Indonesia. Iya, Jelas. kalau di jelas ya. Kalau di sana jam berapa Mm. Kak? Ini sekarang jam 8 pagi. Wah, selamat pagi. Terima kasih. Ini aku jelas ya suaranya. Iya, suaranya udah jelas nih, Oke. Kak. Oke, kalau gitu. Selamat datang, Kak, di live chit chat Flip English Pare. Pada kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing nih seputar beasiswa yang telah Kakak dapatkan nih. Oke, kalau gitu, apa kabarnya nih, Kak? Aku baik, kabarnya baik banget. Di sini sehat sih, Hmm, walaupun udah agak dingin, cuma udah flu shots juga, jadi sehat. Kabarnya baik. Mbak Devi gimana? Ini Mbak Devi kan ya? Alhamdulillah. Oh, perkenalkan saya Dina, Kak. Oh, Mbak Dina, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah kabarnya baik ya di sana jam 8 pagi ya. Iya. Kalau di sini jam 7 nih, Kak. Ini ya persiapan weekend. Malam. Iya, benar. Oke. Kalau gitu biar makin akrab nih Kak bersama followers dari Flip English Pare, boleh banget nih Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih Mbak Dina. Perkenalkan Hmm. semuanya, nama aku Karlina Perdana, biasa dipanggil Nina. Sekarang lagi sekolah S2, ambilnya hukum di New York University di Amerika. Udah kerja juga di Kementerian Keuangan, jadi tahun depan udah selesai studinya, pulang lagi, balik kerja lagi. Oke, yeay, keren banget. Aduh malu. Nah, oke, salam kenal ya Kak ya. Panggilannya apa nih Kak? Nina aja ya, panggil Nina aja. Oh, Kak Nina. Oke, Kak Nina. Oke, mungkin yang lain ini udah pada penasaran nih Kak mendengar kisah dari Kak Nina nih. Boleh banget Kak. Langsung aja sesuai dengan tema kita yaitu Experiment Study in New York. The city never sleep. Oke, langsung aja nih Kak untuk menceritakan kisah dan perjalanannya bisa sampai ke New York nih. Mhm. Oke, Eh, silakan. Kalau cerita bisa sampai ke sini itu pasti panjang banget ya, karena kan Mm-mm. prosesnya itu panjang Mm-mm. banget yang tapi highlightnya adalah ketika kita mau sekolah itu yang pasti cari apa namanya kampusnya dulu. Yang kedua adalah cari gimana cara membayarnya. Jadi di case aku adalah aku tuh dapat beasiswa LPDP. Jadi dan mencari beasiswa itu juga maksudnya in between beasiswa dan kampus itu bisa kampus duluan yang dicari, bisa beasiswa dulu yang dicari. Jadi kalau in my case itu aku waktu itu nyarinya beasiswa dulu. Jadi waktu itu aku dapat beasiswa LPDP tahap pertama tahun lalu tahun 2021 baru aku habis secure LPDP-nya aku langsung uh, cari kampus nih. Jadi emang timingnya pas banget aku dapat di pertengahan tahun 2021 terus aku keterima kampus tuh awal tahun ini gitu loh. Jadi kira-kira perjalanannya gitu. Terus kalau lebih ke apa ya selain dua highlight mencari kampus dan juga beasiswa ataupun funding buat kita kampus adalah yang penting juga tuh
persiapan bahasa Inggris sih, karena kalau buat aku persiapan bahasa Inggris tuh lumayan panjang ya, itu hal yang harus dipersiapin dari jauh-jauh hari, itu take months, even years gitu. Kalau aku tuh waktu itu pengalaman aku sendiri tuh aku 1,5 tahun persiapan English requirement dari kampus gitu, kira-kira gitu sih. Oke, wah keren banget. Jadi memang bahasa Inggris juga salah satu hal penting ya Kak ya Yes. untuk um, Mm. apply beasiswa Aha. ini. Mhm. Oke. Kalau dari tahapannya nih Kak, tahapan beasiswa Mhm. LPDP itu apa aja sih Kak? Eh, Hmm. Oke, kalau tahapan beasiswa LPDP itu biasanya range Hmm. dari tahun ke tahun tuh maksudnya gitu-gitu aja, nggak berubah. Cuma paling ada sedikit apa ya modifikasi, tapi overall tuh pasti sama. Yaitu yang pertama pasti tes administrasi, terus substansi, baru yang terakhir tuh interview. Kalau yang pertama administrasi itu yang pasti segala dokumen kayak misalnya kita bikin esai, kita submit TOEFL ataupun IELTS, terus abis itu kita uh, selain jadi zaman dulu tuh kalau nggak salah esainya dua, jadi kayak personal statement sama esai kontribusi, tapi waktu aku tuh cuma satu, jadi esai kontribusi, kira-kira itu. Habis itu ketika kita dinyatakan lolos, kita tuh lanjut ke tes substansi akademik. Jadi kalau substansi akademik itu kayak model-model TPA gitu loh Mbak Dina, jadi kayak ya Um, kayak kayak tes-tes CPNS gitulah pokoknya TPA, terus bisa juga ada tes wawasan kebangsaan. Nah, katanya wawasan kebangsaan itu pernah diikutkan di dalam proses interview yang which is yang terakhir ya. Cuma kalau di aku itu masuknya di substansi akademik ini. Jadi dia tuh based on komputer gitu loh, nggak yang secara langsung ditanyain waktu kita interview. Terus yang terakhir ketika dinyatakan lolos substansi akademik baru deh kita ke interview. Habis itu sudah tinggal menunggu pengumuman. yeah. Kalau denger tahapannya kayak singkat gitu ya kayak padahal Iya, perjuangannya pasti iya, panjang iya, banget. luar biasa sih. Oke. Mm-mm. Kalau dari dokumennya nih Kak, banyak banget kan scholarship hunter yang mau mempersiapkan dokumen-dokumen dari sekarang. Itu dokumennya apa aja sih Kak yang bisa kita siapkan nih dari jauh-jauh hari? Oke, kalau dokumen itu sebenarnya yang sebenarnya kita pasti sudah punya itu kalau udah lulus kuliah S1 ya. Karena kan maksudnya kalau LPDP itu beasiswa untuk S2 sama S3. Yang pasti kita punya kan kayak ijazah, transkrip, itu termasuk dokumen KTP bla bla bla, itu kan pasti kita sudah punya. Cuma yang lain yang perlu dipersiapkan itu matang-matang menurutku submit TOEFL atau IELTS dan esai. Esai menurutku nggak harus yang kita kayak take berapa lama ya kayak berbulan-bulan untuk menyiapkan esai, itu enggak sih. Waktu itu aku 2 minggu, aku bikin 2 minggu itu esai kalau nggak salah 4 setengah halaman, itu bisa kok. Nah cuma yang agak PR adalah ketika dokumen IELTS atau TOEFL, karena ketika LPDP buka pendaftaran itu kalau nggak salah tuh kayak cuma sebulan, itu maksudnya dibuka masa pendaftaran. Jadi kalau kita menunggu LPDP buka baru kita persiapan baru persiapan English Requirements TOEFL atau IELTS, itu takutnya kita nggak akan mencapai deadline tersebut, karena kan kita harus maksudnya daftar TOEFL atau IELTS aja itu kan antri juga, nanti hasilnya aja tuh keluarnya juga menunggu lagi. Jadi yang kalau bisa ketika EPDP buka, bahkan sebelum buka itu kita sudah punya TOEFL itu. Jadi once dia buka kita bisa langsung submit gitu. Mhm. Wah, keren banget. Jadi memang kalau bisa persiapan IELTS atau TOEFL ini dari sekarang ya, kayak Yes. sambil nunggu pendaftaran nih. Mhm. Nah, kalau misalnya dari persiapan bahasa Inggris tadi kan memang yang ditekankan di sini bahasa Inggrisnya ya, kayak karena kan kita bakal belajar di luar negeri. Nah, menurut kakak nih, uh, kakak kan menjalankan itu 1,5 tahun ya. Yes. Nah, itu tuh ada tipsnya nggak sih kak belajar bahasa Inggris nih untuk persiapan TOEFL atau IELTS itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau persiapan bahasa Inggris sama persiapan TOEFL IELTS itu hal yang beda banget ya. Maksudnya kan kalau kita persiapan bahasa Inggris itu kita bisa dapat pelajaran itu tuh bahkan dari SD sampai sampai kita kuliah gitu ya. Tapi kalau IELTS sama TOEFL tuh beda karena itu ada strateginya. Soalnya aja between TOEFL sama IELTS tuh super super beda, dan jadi yang perlu kita pelajari itu adalah kayak strategi menjawab soal, terus kayak jenis-jenis soalnya itu juga beda. Terus kan kalau misalnya
TOEFL sama IELTS itu kita ada speaking juga sama writing yang biasanya kalau kita ambil TOEFL ITP itu nggak ada. Jadi kita harus membiasakan diri juga untuk melatih speaking sama si writing skills-nya itu. Nah, uh, ada aku tuh pertama ambil TOEFL. Jadi untuk TOEFL itu aku belajar otodidak semuanya tuh dari YouTube sama dari internet lah pokoknya. Aku nggak ikut kursus apapun gitu. Karena aku ambil TOEFL kenapa? Karena ketika kita mau daftar kampus tuh kita kan harus tahu ya kampus mana dulu yang mau kita daftar, baru kita lihat si kampus ini butuh TOEFL atau IELTS gitu. Nah, waktu dulu itu aku pengennya daftar di kampus yang dia emang cuma allowed kita untuk submit TOEFL. Jadinya aku mau nggak mau harus belajar TOEFL. Jadi waktu itu aku udah tes coba 2 kali, cuma aku merasa kok kurang maksimal gitu. Jadi kayak aku maksudnya kayak apa ya? Ya tahulah kualitasku berarti oh kayaknya aku kalau TOEFL kesusahan nih karena di bagian yang ini kalau aku belajar dalam range misalnya 1,5 tahun itu buat aku kurang gitu, dan kalau aku coba-coba terus malah nanti takutnya malah habis di ongkos kan, karena kan mahal juga per TOEFL itu kalau nggak salah sekarang nggak tahu ya, aku dulu tuh masih 3 juta per tes. Nah akhirnya aku di tengah jalan tuh aku banting setir ke IELTS, jadinya aku menyesuaikan pilihan kampusku mana kampus yang menerima both TOEFL ataupun IELTS, dan ternyata ada salah satunya New York University itu dia terima both TOEFL sama IELTS. Akhirnya aku banting setir ke IELTS, dan akhirnya aku juga apa ya lebih mau serius aja. Jadi aku nggak cuma autodidak, tapi aku waktu itu ada ikut kayak kursus gitu difasilitasin kantor untungnya. Jadi kayak aku ikut 3 minggu atau sebulan gitu kursus IELTS itu. Jadi emang it takes time banget, kayak kursus tuh juga butuh waktu. Terus ketika kita yang tadi aku bilang daftar IELTS aja itu tuh kita antri, results-nya juga nunggu, dikirimnya juga nunggu lagi. Jadi itu butuh waktu banget gitu. Terus nanti kalau misalnya amit-amit nih kita tes terus kayak masih skornya belum sesuai apa yang kita mau atau yang kampus kita required, kita kan harus ngulang lagi. Nah, itu kan kita harus kayak text month lagi nih buat daftar lagi, buat persiapan lagi. Jadi itu sih yang harus kita prepare jauh-jauh hari. Itu. Iya, betul banget, Kak. Karena kan nilainya juga kita nggak akan tahu hasilnya bakal seperti apa ya, Kak, ya. Jadi kalau jauh-jauh hari kan kita bisa belajar lagi dan bisa tes lagi. Gitu. Wah, keren banget. Tapi Kak, kalau dari tahapan tadi nih, tahapan apply beasiswa LPDP ya, menurut Kak Nina, tahapan yang paling sulit itu tahapan yang mana sih, Kak? Tentu saja yang terakhir ya, interview ya, karena kita kan kayak berhadapan langsung sama interviewer yang maksudnya yang apa ya, yang kalau aku boleh bilang maksudnya ya kapasitasnya lebih banget, mereka profesor, mereka dosen, mereka mungkin kerja, mungkin juga ada praktisi yang maksudnya udah hebat-hebat gitu. Jadi kadang ada rasa intimidated, tapi ya mau nggak mau kan kita harus lakuin. Jadi menurutku yang paling challenging sih itu, paling menantang itu sih, kayak yang paling bikin aku kepikiran tuh itu gitu. Dan yang persiapannya lumayan sih, karena kalau misalnya kita tahap 1 itu kan ya semuanya sih sebenarnya ini ya, kayak tahap 1 kita persiapan TOEFL dan lain-lain itu juga lama. Tahap 2 kita belajar TPA itu juga lama. Nah, yang ketiga itu mungkin kita cuma interview ya, kayak cuma mungkin 30 menit sama interviewer. Cuma kita harus, kalau buat aku, suggest-nya adalah kita harus mock interview gitu. Jadi, kita harus latihan. Kalau di aku sendiri, dulu kalau nggak salah aku 2 atau 3 kali mock interview sama awardee LPDP yang udah tahun sebelumnya sudah dapet, kayak gitu. Jadi, itu kan juga takes time ya buat kita latihan mock interview gitu. Wah, memang bukan menakutkan tapi challenging ya Kak ya untuk tes interview ini sendiri. Tapi dari Kak Nina ada nggak sih Kak strategi khusus yang Kakak jalani untuk persiapan wawancara itu sendiri? Kalau wawancara yang pasti ini sih connect ya, kita connect sama awardee lain, dan maksudnya awardee yang kalau bisa emang yang dia beasiswanya sama nih, misalnya kita mau ambil LPDP, kita mocknya atau deketinnya lah sama orang-orang yang awardee LPDP juga. Bisa sih kita misalnya sama awardee lain, misalnya beasiswa AAS atau Fulbright atau yang lain itu bisa. Cuma lebih tone-nya tuh lebih sama ketika kita bisa sharing sama orang-orang yang emang scholarship-nya sama kayak gitu. Jadi lebih banyakin kolaborasi sama orang-orang, dan seek for help itu
nggak apa-apa banget sih, kayak aku tuh minta tolong orang banyak banget selama proses Mm-mm. beasiswa, selama proses interview, aku minta tolong lah, intinya nggak usah malu, nggak usah sungkan, karena awardee lain itu pasti akan apa ya, semangat juga buat bantu gitu loh, karena mereka pernah di posisi kita gitu. Mm-mm. Wow, bener banget Hmm. Kak. Jadi memang seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya dari esainya nih Kak, persiapan Mm-mm. esainya, Kakak butuh mentor nggak sih Kak atau seseorang yang proofreading esai Kakak? Eh, itu itu depends ya, maksudnya nggak harus strict yang kamu Mm-mm. butuh atau enggak, tapi waktu aku dulu ada, jadi Iya. kayak aku dulu punya temen yang udah duluan juga awardee, dia kuliah di Columbia, jadi kayak dia tuh sangat apa ya, membantu aku lah, kayak nge-guide aku, Mm-mm. dia ikut baca juga esai aku, koreksi gimana sih tone-nya, gimana sih isinya, apakah isu yang aku mau bawa buat di esai ini tuh udah masuk belum semuanya di tata rapi di esai, terus komponen-komponen apa yang kurang, itu hal-hal yang mungkin nggak bisa kita lihat ya, karena kan kita kayak ngerjain itu berkali-kali, misalnya kita kayak Iya. revisi-revisi terus tuh, jadi kadang ada hal-hal yang kita sendiri tuh skip gitu loh, jadi emang perlu sih orang lain untuk baca, jadi nggak required, tapi kalau aku kayak recommended sih gitu. Iya, bener banget Kak. Jadi kadang kan kalau kalau kita nulis esai itu menurut kita tuh bagus aja gitu ya Kak ya. Tapi Mm-mm. mm, ternyata ada pandangan lain dari orang. Oke, Bener. bener banget Kak. Mm-mm. Nah, kalau dari ini Kak, tadi kan kita udah bahas prosesnya ya Kak. Tapi kalau Mm-mm. dari univnya sendiri nih, Mm-mm. ini LPDP yang pilih atau kakak sendiri nih kayak Mm-mm. gimana? Jadi kalau tentu saja kalau kampus kita yang pilih ya. Mm-mm. Cuma kalau LPDP itu kan kita Ah, bisa daftar dua dua ini ya, dua metode. Kita hmm. sudah punya bukti kita diterima di suatu kampus, atau kita daftar Mm-mm. LPDP dulu tapi belum punya kampus. Nah, kalau kalau Iya. kita daftar LPDP kita belum punya kampus, kita dikasih LPDP kayak tiga pilihan gitu, tiga universitas. Nah, itu Hmm. kita bisa itu nanti kita bisa milih, kalau nggak salah itu harus satu rumpun yang sama tapi boleh di beda negara apa gimana gitu, itu nanti kita bisa lihat di buklet LPDP yang kemungkinan bisa kebijakannya itu bisa berubah-berubah gitu. Nah, kalau dari kampus sendiri itu nanti berpengaruh juga nih sama esai kita sama ke interview, jadi kayak misalnya Hmm. uh, kalau misalnya orang yang udah diterima LA, dia bisa mengerucut nih ke satu kampus, ke satu jurusan yang emang, oh ini aku udah dapet nih. Dia bisa berargue itu. Nah, kalau kita yang belum dapat kampus, itu teman-teman juga nggak usah takut. Nah, karena kita bisa argue kok, misalnya kenapa kita milih 3 kampus itu di depan interviewer nanti. Kita bisa argue misalnya, courses atau profesor yang kita mau tuju itu ada di kampus ini. Dan emang agak lebih PR, karena kan kita harus kayak compare gitu ya, kampus 1, 2, 3 gitu, daripada kalau kita udah fix diterima di satu kampus. Cuma Iya. ya itu jalurnya tuh ada gitu loh. Jadi emang emang bisa gitu. Mm-mm. Oh, kayak gitu. Jadi memang kita dikasih 3 pilihan ya, Kak Mm-mm. ya. Kalau memang kita belum diterima di kampus gitu ya. Yes. Oke. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau dari ini, Kak, New York University ini memang Mm-mm. pilihan Kakak dari awal Mm-mm. atau seperti apa nih, Kak? Mm-mm. Jadi NYU ini emang pilihan pertama aku sih. Jadi waktu dulu tuh Mm-mm. aku ambil pilihan kayak yang pertama itu NYU, yang kedua tuh University of Pennsylvania, sama yang ketiga tuh Boston University. Nah, untuk pilihan Hmm. kampus tuh nanti juga banyak nih strateginya, kayak Mm-mm. misalnya kayak kenapa yang nomor satu ini, misalnya kenapa yang nomor dua ini, Mm-mm. kenapa nomor tiga ini, kayak gitu. Dan itu ya pinter-pinternya kita aja sih menggali si kampus itu gitu loh. Jadi ketika kita Mm-mm. di depan interview itu kita bisa present research kita gitu loh terhadap kampus-kampus yang mau kita dapat, dan ya untungnya aku bisa dapat kampus yang aku pengen, yang pilihan pertama gitu sih. Jadi kayak bersyukur Mm-mm. aja. Iya benar, alhamdulillah ya Kak ya. Nah, kalau dari ininya nih Kak, kalau dari apa namanya proses tadi nih, menurut Kakak apa sih sebenarnya motivasi Kakak untuk melanjutkan studi sampai sejauh ini? Eh, Mm-mm. kalau motivasi studi yang pasti Mm-mm. ya karena yang pertama buat aku tuh kalau kerja itu S1 buat Mm-mm. aku itu kurang gitu. Jadi aku tuh pengen Oh. excel aja gitu. Aku pengen
tahu gimana ya, kayak jadi kebetulan ketika aku mau daftar LPDP itu ada isu-isu di Indonesia yang aku tuh kayak apa ya, curious banget gitu loh, pengen pengen Mm-mm. tahu, dan kenapa nggak sekalian cari Mm-mm. tahunya tuh sambil sekolah kayak gitu. Dan Iya. motivasi yang lain sebenarnya maksudnya karena kesempatannya tuh ada gitu loh, dan maksudnya kayak Mm-mm. Indonesia tuh punya beasiswa yang besar banget, LPDP tuh besar banget gitu loh, Mm-mm. kayak dia tuh Mm-mm. nggak ada cap ceilingnya, dia tuh beasiswa yang benar-benar maksudnya yang fully funded buat studentnya, jadi kayak maksudnya kalau kesempatannya ada tuh kenapa enggak gitu loh. Iya. Mhm. Oke, jadi memang karena ada kesempatan ya Kak ya, bener Mhm. banget kalau memang kita coba kesempatan itu otomatis memang ada dua pilihan, tapi Mhm. kemungkinan kita juga bisa Mhm. lolos dan berhasil ya Kak ya, Mhm. kalau kita memang mempersiapkannya dengan Mhm. baik. Nah, tapi sejauh ini Kak, Kakak pernah gagal untuk apply beasiswa Mhm. nggak sih Kak? Atau memang ini pertama kali dan memang lolos ya? Iya sih, ini pertama kali aku nyoba. Oke, jadi memang Mhm. ini pertama kali dan Mhm. lolos ya Kak ya, Mhm. Mhm. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kalau dari perjalanan tadi Kak, Kakak pernah ngerasa kesulitan gak sih Kak selama di sana untuk otomatis untuk berkomunikasi sama mahasiswa internasional lainnya nih, apalagi kan Hmm. pakai bahasa Inggris ya Kak ya? Iya. Sebenarnya Mm-mm. kalau komunikasi tentu ya pasti language barrier Mm-mm. tuh pasti jadi isu buat kita international student Mm-mm. di sini gitu. Kalau aku tuh lebih ke gini sih. Jadi kalau misalnya sistem apa law school di US itu Mm-mm. jadi kita tuh maksudnya kayak kalau aku kan itu LLM ya. Jadi Master of Law tuh Mm-mm. LLM. Terus kalau di law student itu mahasiswa US sendiri itu mereka intinya tuh namanya JDs gitu, dan mereka itu lebih intinya kayak lebih duluan memulai law school-nya daripada kita. Jadi kalau aku boleh ngomong mereka tuh sudah lebih advance gitu. Jadi uh, yang pertama ketika kita doing conversation itu language barrier-nya ada, yang kedua dari sisi apa ya knowledge-nya itu juga udah beda gitu loh, karena mereka lebih Mm-mm. upskill gitu loh, kayak lebih udah start duluan. Jadi emang kesannya kita akan lebih apa ya akan lebih struggle untuk tahu materi-materi khususnya kuliah ya, itu tuh kita akan lebih struggle daripada mereka. Dan ya tapi international student tuh kan udah kayak common banget di US, di luar negeri tuh udah common, jadi pasti tuh mereka tuh help kok gitu loh, mereka paham ketika kita conversationnya itu misalnya enggak selancar mereka, pemahaman kita itu enggak secepat mereka, itu mereka paham. Jadi untuk doing conversation in English tuh ya pede-pede aja gitu loh, kayak lagian cuma kayak less than 1 year aku kan di sana, jadi kayak mau nggak mau ya kalau ngomong bodo amat gitu loh, nggak usah mikir kayak aduh nanti mereka paham nggak ya, aduh aku ngomong apa Mm-mm. nanti misalnya kayak doing conversation tuh mereka tune in nggak ya, kayak gitu sih. Mm-mm. Itu Mm-mm. pikir jauh-jauh aja sih, maksudnya kayak nggak usah khawatir akan itu, jadi kita tetap gas terus aja ya Oke, gitu. jadi memang orang-orang di sana juga memahami ya Mm-mm, kak ya, pasti. Mm-mm, memahami kalau kita bukan native speaker mm-mm, yang memang mm-mm, bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Jadi mm-mm, kalau misalnya biasanya kan kalau kalau orang-orang tuh mikirnya, aduh grammarnya salah nggak ya, gitu. Ternyata mm-mm, jangan takut ya kak mm-mm. ya. Nggak usah mikir grammar deh kayak Mm-mm. aku. Ribet sih kalau mikir-mikir grammar, makanya nanti jadi bikin kita apa ya nge-pause untuk berani Mm-mm. ngomong gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya bener. Jadi berani dulu aja ya kak ya. Mm-mm. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya di selama proses persiapan nih Kak, Mm-mm. menurut Kakak organisasi selama jadi mahasiswa S1 tuh penting nggak sih Kak di tahapan apply beasiswa ini? Eh, penting sih. Jadi ketika kita Hmm. interview LPDP Mm-mm. itu maksudnya kita tuh nggak cuma present akademik background kita gitu loh. Misalnya kita nggak cuma Iya. ngisi apa IPK atau ngisi Mm-mm. apa ya mata kuliah apa yang kita pernah buat ataupun apa skripsi. Cuma waktu itu aku interview LPDP itu ditanya tentang voluntary activities aku gitu. Jadi emang itu Ah. bukan organisasi, cuma maksudnya ada kegiatan selain akademis yang kita lakuin semasa kita Mm-mm. S1 gitu. Jadi itu penting sih. Mereka akan
intinya kayak tanya kamu ngapain aja sih selain sekolah waktu S1, apalagi Mm. kan kita S1 4 tahun ya, maksudnya kayak ngapain aja nih masa sekolah Iya. doang kayak gitu tuh. Nanti Mm. itu kalau waktu aku tuh terkait voluntary itu apa ya, digodoknya kalau nggak salah sama psikolog. Jadi kalau interview LPDP itu kita ada dua, Mm. ada psikolog, orang dari psikolog sama akademisi. Jadi ya itu sih, itu menurutku penting, penting dan most likely orang-orang pasti ada kok at least kegiatan apa yang bisa di-present selain akademis gitu. Mm-mm. Oh, bener banget Kak. Jadi memang penting, apalagi pada saat ini interview ya Kak ya. Mhm, Jadi kayak mhm, ada topik gitu untuk mhm. dibahas Bener, gitu. bener. Mm-mm. Mhm, Oke. Tapi kalau pada saat interview itu sendiri ya Kak ya, kan pakai mhm, bahasa Inggris ya. mhm, Ada nggak sih Kak spill-spill gitu atau pertanyaan-pertanyaannya yang sering banget keluar? mhm. Mm. Yang pertama, jadi itu belum tentu pakai bahasa Inggris sih. Jadi itu emang Oh, belum tergantung, tentu. tergantung interviewer kamu. Jadi emang lucu sih. Jadi waktu itu kan aku ambilnya master luar negeri. Itu aku malah full dari Iya. awal sampai akhir itu LPDP interviewnya itu bahasa Indonesia. Nah, aku Wow. malah ada teman-teman aku 2 orang itu yang dia apply di dalam negeri, malah ada section-section yang interviewernya minta di bahasa Inggris kan. Cuma ada juga temanku Hmm. yang dari awal itu ditanya, dia apply master luar negeri, ditanyanya bahasa Indonesia, tapi dia kayak ask permission untuk answer it in English kayak gitu. Itu boleh. Jadi kayak yang penting tanya dulu lah gitu. Hmm. Jadi maksudnya alurnya kayak gitu. Terus kalau terkait yang kedua, pertanyaan-pertanyaan Hmm. yang keluar itu pasti, yang pasti keluar tuh seputar isu sih, isu yang kita bawa di esai ya. Kalau di aku esai kontribusi itu Hmm. pasti keluar. Terus kayak uh, Hmm. hubungan korelasinya apa sama uh, master jurusan yang akan kamu ambil ketika kamu sekolah nanti S2 atau S3 itu pasti keluar. Hmm. Kemudian kalau itu yang dari sisi akademis, terus kalau yang dari psikolog itu dia akan apa ya, challenge semua sih, kayak kelemahan kamu apa, kekuatan kamu apa, terus kayak ketika kamu ada pengalaman yang mengecewakan tuh kamu akan react kayak gimana, dan iya pokoknya kayak psikolog, pertanyaan-pertanyaan psikologis gitulah. Iya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi memang tergantung ya Kak ya. Mm-mm. Soalnya banyak yang berpikiran mungkin, "Ah, kayaknya bahasa Inggris deh gitu ngomong menakutkan." Mm-mm. Tapi ternyata gantung. Mm-mm. Oke. Kalau misalnya kita bahas tentang culture shock ya Kak ya. Mm-mm. Pasti kan beda nih. Bahasanya beda, budayanya beda. Mm-mm. Nah, menurut Kakak, culture shock di sana itu apa aja sih Kak yang pernah dialami? Kalau kalau ke US tuh pengalaman aku, maksudnya kalau culture shock terkait makanan, biasanya orang makan ya, misalnya kayak makan, Iya. bahasa, Iya. itu aku nggak terlalu sih, maksudnya bisa-bisa aja Oh. adjust di sini. Cuma yang bikin aku apa ya perlu beradaptasi banget itu ini sih ya, metode kuliahnya sih, karena kan beda banget. Jadi Oh, kalau iya. di US tuh kan pakai Socratic method gitu. Jadi Socratic method itu yang apa namanya, kita harus prepare dulu readingsnya sebelum masuk ke kelas. Kemudian jadi di kelas itu tinggal diskusi. Jadi aku kemarin sempat diskusi sama temanku kayak gini banget ya, masih kayak kuliah tuh berat Iya. gitu loh, karena misalnya kita belajar 2 jam di kelas gitu ya Iya. kuliahnya, tapi untuk menuju 2 jam itu kita harus prepare reading tuh, kemarin aku tuh kayak bisa 5 jam sendiri sebelumnya, jadi kayak malam sebelumnya. Jadi Oh. itu buat aku ini sih kayak ya kaget ya, karena dulu waktu S1 tuh Iya. nggak gini gitu loh. Jadi uh, itu sih yang aku bikin apa ya, yang culture shock menurut aku sih itu sih selama ini, masih terkait metode aku kuliahnya aja gimana. Cuma kalau yang budayanya Amerika atau gimana itu aku merasa enggak sih gitu. Enggak. Oke, karena kan kalau di Indonesia perkuliahannya ini ya Kak ya, di jadi Iya, apa-apa dari dosen gitu. iya itu sih. Jadi kaget ya. Iya, benar. Mm-mm. Oke. Jadi memang membutuhkan beberapa jam untuk baca-baca dulu ya Kak ya, karena Mm-mm. memang nanti pada saat di kelas malah lebih ke diskusi ya. Mm-mm. 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 Oke. Kalau misalnya tantangan nih, kalau kita bicara tantangan terbesar kuliah di sana itu di bagian apanya sih Kak?
Itu tadi sih. Jadi kalau tantangan buat aku ya itu ya, uh, reading itu ya. Itu Oh, gitu ya. reading terus kayak class participation juga. Maksudnya kayak seberapa apa ya, sementok-mentoknya kita belajar itu pasti ada momen ketika kita di kelas itu kayak kadang nge-freeze, kadang tetap gak paham, atau Mm-mm. kadang mau tanya malu. Itu menurutku juga challenge yang besar sih. Terus kalau misalnya kena cold call gitu, jadi kayak aku kemarin habis kena cold call, jadi kayak cold call tuh ketika kayak kamu di apa namanya, ditembak dosen kayak langsung ditanya Mm-mm. seputar seputar apa ya, readings yang udah kita baca sebelumnya, terus kayak ya dikejar terus gitu loh, kayak ngerti nggak, kita paham nggak sama konsepnya kayak gitu. Dan Mm-mm. kemarin, dan aku beberapa kali kena cold call, banyak yang bisa jawab, cuma baru pertama kemarin yang nggak bisa jawab itu jadi kayak maksudnya kayak oh ya, pengalaman yang apa ya, yang challenging juga sih. Cuma lama-lama jadi kayak ya udahlah, Mm-mm. maksudnya ya kita tuh student gitu loh, kayak mau nggak mau harus melalui Iya. ini. Jadi kayak itu Mm-mm. sih mungkin yang tantangan ya di kampus gitu. Oke. Mm-mm. Jadi tantangannya itu tadi ya Kak ya. Tapi kalau kehilangan motivasi pernah nggak sih Kak? Kayak, wah susah banget nih, jadi kayak gak semangat gitu. Iya sih, kalau kalau itu pasti kita punya ya momen apa, ups Mm-mm. and downs gitu pasti sih. Kalau Mm-mm. kehilangan motivasi itu lebih lebih karena menurutku kayak oh kok ini pelajarannya susah banget gitu loh. Maksudnya Mm-mm. susahnya itu bukan karena bahasa ya, maksudnya bahasa translate-nya enggak, tapi kayak Mm-mm. pemahamannya, konsepnya itu bener-bener beda Nah, gitu loh. Apalagi kadang mm-mm. kalau kita misalnya kayak aku kan law itu, misalnya belajar Mm-mm. di US itu sistem law-nya itu beda, jadi kita perlu adjustment-nya itu kayak Mm-mm. double-double gitu. Mungkin kalau Mm-mm. anak-anak yang di fakultas lain itu juga mungkin ada adjustment apa gitu kan, kita punya apa ya, sistem-sistem yang mungkin kita kebiasanya di Indo seperti apa, di sini beda cara belajarnya, Mm-mm. atau metodenya, atau ya coursesnya itu beda. Itu menurutku yang kadang bikin kita demotivated, tapi mau nggak mau kita harus Mm-mm. kayak back up again, dan kayak mengejar apa ya, mengejar ketertinggalan misalnya, atau dia uh, cari cara lah supaya kita nggak terus-terusan ada di posisi di bawah itu gitu. Mm-mm. Hmm. Nah, biasanya kalau kakak lagi dimotivasi itu Hmm. biasanya ngapain nih kak biar semangat lagi nih? Dia ya apa ya, kalau biasanya selain selain biasanya kayak telepon mama, atau intinya kayak catching up Mm-mm. sama things yang ada di Indonesia gitu, aku lebih ke ini Mm-mm. sih, kayak explore aja. Jadi aku maksudnya beruntung banget kayak aku milih di New York itu adalah suatu Iya. hal yang maksudnya yang tepat lah, karena banyak banget Mm-mm. misalnya kayak tempat public park, banyak tempat apa ya, Oh. yang ketika kita kayak jalan-jalan nggak perlu buang duit aja tuh udah refreshing gitu loh, yang udah bisa bikin kita kayak Mm-mm. recharge lagi, dan bisa Mm-mm. keluar dari zona demotivasi kita ini gitu loh. Jadi Iya. uh, menurutku pilih tempat tinggal, maksudnya tempat apa ya, di mana kampus kita ada itu juga penting sih, karena most likely kita student tuh bakal stress out ya, dengan kuliah, Iya. dengan segala hal yang kita harus catch up di sini. Dan mau nggak mau ya kita harus cari cara untuk tiap tiap kali kita ada di posisi di bawah gitu ya, untuk recharge ya, kayak dengan jalan-jalan, dengan ketemu temen, atau gabung di komunitas yang rasanya itu kayak oh ini pas banget nih sama kita buat build apa ya, ya at least buat curhat lah kita, buat menumpahkan keluh kesah gitu ya. Terus kalau kayak di Mm-mm. kampus-kampus, di kampusku tuh ada kayak mental health apa ya, facility gitu. Intinya kita kayak bisa ngomong sama Oh. psikolog gitu, dan aku yakin itu di semua kampus ada Hmm. sih. Jadi itu kayak last Mm-mm. resort banget kalau kita udah bener-bener kayak pusing gitu, pusing Iya. gitu. Jadi kalau kita memang lagi nggak lagi kekurangan motivasi, kakak lebih biasa jalan-jalan gitu ya kak, recharge lagi nih. Wah keren banget. Tapi kalau misalnya dari sudut ininya kak, kalau kakak lagi ngerasa homesick itu biasanya ngapain kak? Apa telepon orang tua apa ngapain nih? Ya pasti sih, aku tuh kayak maksudnya kalau chattingan sama sama orang tua tuh kayak nonstop ya, itu 24 jam itu udah pasti sih. Cuma kalau Oh. bener-bener yang Mm-mm.
homesick itu pasti telepon tuh pasti, sama yang pasti adalah ke resto Indo karena di sini banyak makanan-makanan Indo, jadi kayak at least kita merasakan apa yang kita Iya. rindukan gitu loh, makanan-makanan Indo gitu sih. Oh, jadi banyak makanan Indo Kak di sana, Kak? Iya, jadi di daerah aku tinggal itu banyak orang-orang Indonesia. Jadi ada restonya, ada yang punya kayak minimarket Indo gitu. Jadi ya fulfilling lah, tinggal di sini tuh nggak yang kayak terus bener-bener beda budayanya, makanannya semuanya gitu, Iya. enggak. Oh, asik ya Kak. Jadi memang Mm-mm. kalau kita kangen masakan-masakan Indonesia, bisa makan di Mm-mm. sana. Iya. Nah, kalau di sana Kak, ada ini nggak? Kakak join PPI New York kayak gitu tuh ada nggak Eh, sih Kak? jadi kalau kayak PPI itu di sini kalau nggak salah namanya Permias ya. Itu aku kemarin pengen Oh, banget sih join. Jadi aku tuh nggak join mm-mm. karena aku Iya. tuh S2 law di sini tuh kayak cuma 9 bulan, dan itu tuh tight, Ah, schedule-nya tight banget gitu. Jadi aku takut apa ya? mm-mm. Takut apa mengganggu ini aktivitas kuliah aku sih. Jadi itu nggak aku prioritasin untuk apa namanya? Untuk jadi organisasi yang misalnya untuk apa ya, kita nanti kerja apa apa kan itu bagus banget emang buat CV lah, buat intinya buat karir kita misalnya yang kedepannya. Cuma aku kemarin enggak sih karena ya itu, kecuali kalau misalnya aku sekolahnya di sini 2 tahun mungkin aku akan join sih pasti gitu. Mm-mm. Mm-mm. Wah, jadi dari durasinya aja berbeda ya kayak Beda. 9 Mm-mm. bulan ya? Yes. Mm-mm. Mm-mm. 9. Wah, memang itu kakak 9 bulan itu setiap di New York tuh memang 9 bulan atau memang setiap universitas berbeda ya? Jadi rata-rata pasti kayak Heeh. hampir 90% lah ya. Maksudnya udah hampir pasti semua law school, khusus law ya, law school master Oh, di US khusus. tuh pasti 9 bulan, 9 sampai 10 bulan. Ada sih kayak beberapa kampus aku tahu dia tuh nawarin 2 tahun law Mm-mm. school. Cuma tetap aja setahunnya itu kayak persiapan bahasa Inggris gitu loh. Jadi tetap aja Oh, iya. law-nya sendiri itu mereka ngasihnya setahun gitu, kayak 6 bulan Mm-mm. gitu. Cuma rata-rata pasti segitu sama 9 bulan. Wah, menarik Mm-mm. ya kak ya. Mm-mm. Nah, kakak ada yang tanya nih dari Mm-mm. Putjaz. Kak, Mm-mm. kalau kuliah hukum kok cuma sebentar? Iya, itu kayak yang aku bilang tadi. Soalnya kalau di US mereka emang apa ya? Ya itu karena mereka sendiri udah pakai Socratic method itu ya. Mm-mm. Jadi maksudnya belajar kita tuh nggak cuma di kelas gitu loh. Jadi mereka mungkin Mm-mm. profesor-profesor tuh sudah kayak guarantee nih, dengan kita belajar juga dengan Socratic method itu tuh 9 bulan itu enough gitu loh. Cuma kan ada ya kalau orang-orang yang pengen kayak aduh short banget nih kalau cuma 9 bulan, itu Mm-mm. bisa kita cari law school yang nggak di US, misalnya kayak di UK kalau nggak salah itu exactly 1 year, jadi kayak bener-bener 12 bulan. Terus aku juga punya teman yang di Iya. Aussie itu 2 tahun, jadi dia Mm. ambil double degree itu Oh. juga bisa. Jadi emang nggak strict harus 9 bulan. Jadi 9 bulan itu emang karena law school system di US kayak gitu. Cuma di negara lain tuh beda. Oke, jadi memang tergantung negaranya juga ya kak Mm-mm. ya. Mm-mm. Oh, oke. Kalau dari kita kan tadi udah berbicara tentang persiapan, terus Mm-mm. juga culture shock, homesick. Nah, kalau misalnya ada yang tanya lagi Kak. Mm-mm. Kita yang tanya dulu ya. Mm-mm. Dari Kak Lian nih, metode belajar di sana kayak gimana Kak? Apakah sama aja kayak di Indonesia? Mm-mm. Ya ini aku tadi udah Mm-mm. cerita ya, yang terkait Iya. Socratic method itu. Jadi kalau metode Mm-mm. belajar itu tergantung sih kalau kampus di Indonya gimana Mm-mm. dulu ya, karena kan Mm-mm. mungkin Iya. kampus di Indo beda-beda. Ada yang mungkin metodenya udah lebih ke internasional yang mirip-mirip di US juga mungkin Mm-mm. ada. Cuma kalau aku dulu emang beda sih. Emang kita belajar tuh cuma pas kita di kelas gitu loh. Sama ketika kita dikasih assignment itu waktu aku S1. Cuma kalau di sini ya itu kita harus prepare dulu, kayak bisa aja preparation kita untuk masuk ke kelas itu lebih lama daripada ketika kita engage di kelas itu tuh bisa banget. Dan aku malah most likely gitu terus gitu loh, karena aku bisa kayak Mm-mm. persiapan 5-6 jam untuk masuk ke kelas yang kayak cuma 2 jam kayak gitu. Nah itu Mm-mm. menurutku metode belajar yang ya beda banget ya, karena mau nggak mau kita harus grasp semua
bacaan kita sebelum kita masuk kelas gitu. Itu salah satu metode belajar yang harus aku adjust banget sih dari Indo ke sini tuh itu. Wah, jadi memang metodenya juga berbeda ya, Kak. Jadi memang kita harus persiapan dulu sebelum masuk ke kelas itu Yes. tadi. Oke. Boleh banget nih Kak dirangkum. Kita mau banget nih tips untuk apply beasiswa ala Kak Nina. Oh my God, apa ya tips? Tips kalau tips apply beasiswa tuh yang pasti prepare early ya, maksudnya bener-bener prepare early gitu. Kalau ya kayak aku tuh kemarin setahun berarti aku persiapan bahasa Inggrisnya tuh 1,5 tahun untuk menuju ke APDP-nya itu kayak around 1 tahun, hampir 1 tahun lah. Jadi nggak ada salahnya siapin dari sekarang, walaupun sekarang mungkin APDP belum buka, walaupun sekarang mungkin belum tahu mau nulis apa, tapi niatnya udah apa buat sekolah, buat apply beasiswa tuh kayak kita bisa start sekarang gitu loh. Dan start sekarang tuh maksudnya bukan kayak start langsung bikin esai tuh enggak kayak yang tadi aku bilang, kayak kita persiapan bahasa Inggrisnya dulu, yang mau pada ikut kursus, les dan lain juga bisa dari sekarang, itu adalah prepare early. Terus yang kedua, jangan malu untuk connect itu, karena aku dapat banyak banget info itu ketika aku tuh tahu orang gitu, ketika aku ngechat orang, aku reach out dia, aku tanya, aku apa ya, gali-gali informasi dari mereka tuh itu enlightenment gitu loh. Kita akan dapat informasi-informasi, kita dapat akses-akses yang mungkin orang nggak ngerti gitu loh. Kayak misalnya tips-tips interview gimana, misalnya kalau ada pertanyaan kayak gini baiknya kita jawab kayak gini. Itu hal-hal yang kita nggak bisa tiba-tiba tahu sendiri tanpa info dari orang lain gitu. Jadi maksudnya kalau overall tuh adalah prepare early sama jangan malu untuk berkolaborasi aja sih kalau dari aku gitu. Oke, wah keren banget Kak. Memang tipsnya jangan malu untuk bertanya ya. Kayak kadang kan kalau kita nih sebagai ini anak muda kadang malu untuk bertanya. Takutnya kayak kalau aku nanya gini nanti dia mandangnya gimana ya? Mungkin jangan kayak gitu ya Kak. Jadi tanyain aja, yang ditanya malah seneng ya Kak ya. Harusnya sih iya sih. Harusnya sih iya ya. Karena mereka pernah menjadi kita gitu loh. Jadi kayak ketika ditanya tuh malah kayak pengen sharing gitu. Bener banget. Dan jangan lupa juga untuk mungkin cari kalau kakak sendiri dulu pada saat proses itu punya teman seperjuangan nggak sih kak yang sama-sama nih untuk persiapan itu? Teman seperjuangan waktu aku dulu tuh nggak ada. Ada sih, maksudnya yang sama-sama. Jadi waktu itu sama-sama daftar beasiswa, tapi maksudnya beda orang gitu. Jadi kayak aku punya teman sendiri yang sama-sama daftar beasiswa, ada yang sama-sama daftar kampus gitu. Cuma teman seperjuangan tuh penting sih, kayak buat apa ya, buat menguatkan. Cuma menurutku di atas itu ada yang lebih penting, yaitu mentor gitu. Jadi dan kalau aku ya dulu tuh aku tuh punya dua mentor sama satu advisor. Jadi kalau kita mau sekolah di US itu ada namanya, jadi ini ada fasilitas dari Kedubes Amerika, itu gratis buat kita di Indo, itu namanya Ed America. Teman-teman bisa cari nanti Ed America, itu kita bisa konsul nih esai buat kita ke kampus ya, bukan ke beasiswa. Jadi esai kita tuh nanti bisa kita Zoom bareng, terus kayak kita koreksi bareng nih sama advisornya mereka. Nah, si advisor ini penting karena mereka tuh udah ngeliat ribuan esai kan, mereka udah berkomunikasi sama ribuan aplikan yang mau ke US, jadi mereka ngerti ini strategi bikin esai, komponen-komponen yang harus ada di esai itu apa, itu mereka paham gitu. Nah, yang kedua kenapa tapi kan mereka in general ya, mereka maksudnya nggak fokus yang kayak esai law atau esai kedokteran gitu, enggak. Jadi mereka in general aja gimana sih esai. Nah, yang kedua selain advisor itu penting adalah si mentor. Nah, kalau si mentor ini cari yang emang serumpun gitu loh. Jadi waktu itu aku ada 2 teman aku yang bantu, mereka sama-sama kerja sama aku dan emang di bidang hukum. Jadi mereka ngerti ini komponen yang di esainya yang substansinya apa, itu mereka bantu aku untuk untuk mengembangkan, untuk misalnya menyisir apa yang nggak perlu. Itu menurutku penting banget sih. Jadi teman seperjuangan untuk daftar beasiswa juga penting, cuma lebih penting teman yang udah lebih paham how to make esai, how to reach
misalnya interview di RPP gimana atau reach kampus, karena kan kita juga mungkin ada beberapa yang udah reach kampus dulu atau profesornya sebelum kita ada apply ke kampus itu juga penting. Nah, itu kita tahu dari mentor sama advisor itu gitu. Wah, keren banget dapat pandangan baru ya nih teman-teman. Jadi teman seperjuangan penting, tapi mentor dan advisor juga penting banget nih, apalagi ya untuk mengoreksi esai kita juga. Keren banget. Nah, Kak, terakhir nih Kak, pesan atau closing statement apa nih untuk scholarship hunter biar makin semangat nih Kak untuk mengejar beasiswanya? Apa ya, aduh aku bingung kalau closing statement. Ini sih, kalau aku yang penting intinya jangan takut. Terus sebenarnya lebih tepatnya tuh aku mau ngomong tuh nekat ya, kayak semua persiapan kayak gini tuh kalau aku nggak nekat tuh aku nggak akan ada di titik ini gitu loh. Cuma kan ada yang bisa negatif bisa positif gitu kalau nekat gitu. Jadi kalau aku maksudnya secara positif itu kita mandang nekat aja gitu loh, daftar aja, kayak kalau nggak tahu kita pasti bisa kok cari info tuh along the way kita daftar gitu loh, both itu untuk scholarship ataupun untuk kampus ya. Jadi itu sih kayak ya udah nekat aja gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, karena yang ada dan pernah di posisi kita tuh banyak gitu. Jadi dan kalau mereka bisa kenapa kita enggak gitu. Oke, keren banget. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Jadi coba aja dulu. Kadang kan memang banyak banget nih Kak yang memang punya semangatnya tinggi, tapi kadang tidak menyelesaikan sampai akhir nih ya Kak. Jadi usahain selesain sampai akhir, karena perjuangan sekarang juga kan pasti prosesnya juga panjang ya Kak ya. Oke, wah keren banget Kak penjelasannya, sharing-sharingnya. Jadi kita punya pandangan baru nih tentang beasiswa itu sendiri atau how to apply beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Keren banget, dan juga semoga untuk sleepers semua nih bermanfaat juga ya Kak ya, dan juga untuk Kakak sukses terus di sana. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Apalagi sekarang di sana jam 8 ya, pagi-pagi. Makasih Mbak Dina. Iya, makasih juga Kak untuk sleepers semua. Kakak sehat-sehat ya di sana, sukses terus. Semoga kembali ke Indonesia dan membawa perubahan. Amin. 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 Thank you Mbak Dina, sehat-sehat juga ya. Thank you. Iya Kak. Nah, Kakak kalau udah pulang ke Indonesia, kalau mau main-main nih ke Flippers, ke Flip English Pare, boleh banget. Di Pare. Pernah ke Pare, Kak? Pernah dong. Dulu pernah 2 minggu juga di Pare. Oh. Iya. Seru. Jadi boleh banget main-main ke Pare, Kediri. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya Kak ya live chit chat pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Nina dan juga Flippers yang ada di rumah. Terima kasih telah menonton live chit chat pada malam hari ini. Kita akhiri ya Kak. Terima kasih. Makasih. Makasih semuanya. Makasih Mbak Dina. Selamat malam. Iya.